Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama-sama. Kita berterima kasih buat pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sudah dinyatakan di sepanjang hidup kita. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Kita menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kita bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti pemazmur berkata, Tuhan siapakah kami ini manusia sehingga Engkau mengindahkannya dan Engkau mendandaninya setiap hari dengan kebaikan-Mu. Kita bersyukur karena Bapa mengasihi kita. Dia tidak mengingat-ingat masa lalu kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita. Tapi sebagaimana firman Tuhan berkata, kita berharga di mata Tuhan. Sebab itu, bila dengan hati yang bersyukur, kita terus mengingat karya salib dalam hidup kita. Dan itu membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Terus kita hidup bertekun di dalam firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh kasih setiamu yang terus kami nikmati dalam hidup kami. Penyertaanmu yang ajaib. Pemeliharaanmu yang sempurna yang kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami bersyukur buat sepanjang malam perlindungan-Mu di dalam tidur kami. Kami boleh tidur nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Untuk kami boleh berjalan bersama-Mu sepanjang hari ini, menikmati berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu hati kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau mengindahkan kami. Engkau mendandani kami setiap hari dengan kasih setia-Mu, dengan kebajikan dan kemurahan-Mu. Bahkan Engkau limpahi kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita yang tak ternilai. Bukan karena perkara-perkara duniawi, bukan karena perkara-perkara yang fana yang kami nikmati, tapi kami mau damai dan bersukacita karena ada Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya kami ada di dalam Engkau senantiasa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, berkat-Mu yang telah Ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Telah dibikin mata-Mu, dengan
kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima. Amin, haleluya. Selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Dengan segenap hati mari katakan, sungguh Tuhan, kasih setiamu besar dalam hidup kami. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu besar Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, yang jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Amin, haleluya, haleluya. Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan?
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Bersyukur Tuhan, kasih setiamu yang besar dalam hidup kami yang Kau nyatakan setiap saat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kebaikan-Kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami Tuhan jalan sendiri. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau yang menyertai hidup kami, Kau yang menopang kami Tuhan, dengan kekuatan-Mu yang ajaib. Engkau tunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami, sehingga kami tidak tersesat. Itu hati kami rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami Tuhan, rindu akan Engkau senantiasa. Seluruh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik bagi kami. Semua baik, semua baik.
Apapun yang kau buat bagi kami mau berkata engkau baik bagi kami. Karena kau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami, untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan pada akhirnya bagi kami. Sebab itu biarlah kami terus memandang keajaiban-keajaiban. Hidup kami tidak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami, bahkan apa yang kami alami. Biarlah kami terus memandang keajaiban-keajaiban firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Bersama-Mu kami melakukan perkara yang besar. Bersama-Mu kami menang, lebih dari pemenang. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Kami tidak mau tertipu oleh iblis lagi. Kami tidak mau terintimidasi oleh tipu muslihatnya. Tapi kami mau bertekun dalam firman-Mu. Kami mau percaya firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Haleluya. Sebab hanya di dalam Engkau kami aman. Di dalam Engkau kami terus mengalami damai sejahtera. Di dalam-Mu ada sukacita berlimpah bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sebab Engkaulah gembala bagi kami. Citaku dalam-Mu.
Engkau gembala kami yang baik. Sebab itu kami takkan takut sekalipun kami sedang berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab kami percaya Kau beserta kami. Sebab Kau sertaku. Dengan iman mari katakan, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu, dalam-Mu, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu, amin, sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Nikmati kedalaman-Mu bersama dengan Bapa. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku, amin, dalam-Mu Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu kami damai Tuhan. Sungguh hanya di dalam-Mu kami dapat terus bersukacita. Bahkan sekalipun sekeliling kami ada banyak badai hidup, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, karena di dalam-Mu hidup kami tidak lagi ditentukan oleh apa yang sedang terjadi, dengan apa yang sedang kami alami. Tapi sungguh hidup kami hanya ditentukan oleh kasih setia-Mu, oleh kebaikan-Mu, oleh kemurahan-Mu, oleh pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang Kau nyatakan senantiasa dalam hidup kami. Bawa kami lebih meneguhkan hati kami untuk percaya kepadamu, menaruh rasa aman kami hanya di dalam-Mu, bukan kepada perkara-perkara duniawi yang fana dan sementara, sehingga sering kali membuat kami bimbang, goyang, khawatir, takut. Tapi biarlah rasa aman kami ada di dalam Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya jaminan yang pasti bagi hidup kami.
sebab itu kami terus mau menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Dan kami mau terus memandang keajaiban-keajaiban firman-Mu. Sebab itu kami mau bertekun di dalam firman-Mu. Kami mau hidup sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami melakukan bagian kami, bertekun dalam firman-Mu, Engkau melakukan bagian-Mu, menggenapi janji-janji firman. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang berlimpah, senantiasa Tuhan, sepanjang umur hidup kami. Dan kami terus mengalami kemenangan datang pada kemenangan. Karena Engkau sudah menetapkan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan dan kasih setia yang Kau nyatakan terus dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk belajar lagi firman-Mu, menerima firman-Mu dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami memahami firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami percaya firman-Mu. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Sehingga hidup kami menggenapi janji-Mu. Dan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Karena kasih dan kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Santo. Ya, salam semuanya. Sampai bertemu. Baiklah, saya akan membacakan, merenungkan ayat dari Mazmur 119 ayat 35 ya. 35, 36, dan 37. Saya akan bacakan. Biarkanlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada perintah peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kutunjukkan. Jadi hari ini ada 3 ayat yang akan kita bahas. Tapi saya akan bacakan juga dari versi yang mudah baca. Saya lebih senang memakai versi ini karena lebih mudah, gampang, lebih dicerna ya. Tapi saya akan mulai dari 34 ya. Tolonglah aku memahaminya dan aku akan mematuhi ajaran-Mu. Mematuhinya adalah keinginanku yang terbesar. Tolonglah aku mengikuti perintah-Mu, sebab hal itu membuat aku berbahagia. Berikanlah kepadaku keinginan untuk mengikuti perintah-Mu, bukan keinginan bagaimana supaya kaya. Janganlah biarkan aku memperhatikan yang tidak berguna. Tolonglah aku hidup pada jalan-Mu. Nah, saya melihat di sini pemazmur sangat luar biasa ya. Dan dia juga yang mengikuti ajaran daripada leluhurnya. Karena pada zaman Perjanjian Lama, kalau kita lihat itu Allah yang disembah itu Allah yang luar biasa ya. Dan jikalau ada sebuah kesalahan dikit pun itu bisa binasa. Contoh kalau kita lihat ya, dari anaknya Harun itu mempersembahkan api asing waktu itu, dua-duanya meninggal. Nah, di sini kalau kita juga lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu selalu diajarkan turun-temurun bagaimana itu Israel, hai Israel, sembahlah Allah, Allah itu Esa. Dan itu diajarkan turun-temurun ya. Yang Pak Heri biasa nyanyikan ya. Lagunya Pak, Shema Israel. Nah, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah,
ini turun-temurun diajarkan untuk memuji. Dan juga bagaimana dia tahu untuk menyembah Allah yang esa. Sehingga pemazmur di sini juga dia sangat antusias dan juga bagaimana dia mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kalau dari ayat ini saya ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Ya, dari ayat 35 sampai 37 adalah bahwa pemazmur di sini memiliki tekad ya dan juga komitmen yang jelas bahwa apa yang menjadi ketetapan akan menjadi pondasi hidupnya. Jadi dia mau membangun hidupnya itu sesuai dengan kebenaran firman atau ketetapan firman. Bukan mengikuti dunia, ya. Nah, di dalam ayat 36 itu saya senang sekali 36 bahwa berikanlah kepadaku keinginan untuk mengikuti perintahmu, bukan keinginan bagaimana supaya kaya. Kita semua pasti ingin kaya. Ya, tidak ada yang tidak mau kaya. Tetapi tentu kaya yang diinginkan oleh pemazmur di sini bukan kaya secara hanya harta, tapi kaya secara rohani ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kejarlah sumber bahagia yang sejati, bukan yang hampa. Jadi di sini juga kita lihat uang atau kekayaan itu menjadi sebuah saingan yang terbesar buat Tuhan. Maka tetap juga pada sebuah kita punya komitmen, kembalikanlah uang kepada posisi semula, yakni sebagai hamba, bukan Tuhan kita. Jadi dalam hidup ini tentunya juga di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kekayaan yang kita sesungguhnya adalah jikalau kita dalam Kristus Yesus. Yang berikutnya adalah satu hal lagi adalah di dalam hal pemazmur ini, iman dan komitmen inilah yang harus dimiliki oleh orang Kristen atau kita sebagai orang percaya. Nah, bukan iman yang tergantung pada sikon, situasi dan kondisi. Sekarang ini terkadang banyak hal yang membuat kita bisa condong hati kita kepada mamon. Ya. Nah, kepada Allah atau kepada mamon. Di dalam perjalanan hidup kita dan kira-kira hampir seminggu saya jalan ke daerah pedalaman dengan serba kekurangan, ya belum lagi ditambah dengan perjalanan yang rumit, ya medan yang susah, hujan lagi. Nah, banyak sekali di dalam barak-barak maupun di dalam orang-orang yang tinggal kekristenan yang ada di dalam hutan, di dalam pedalaman itu terkadang bisa berubah setia. Berubah setia. Saya kemarin ada ke salah satu barak yang baru kita rintis. Kita ulang lagi ya. Ulang, dan saat itu hujan lebat. Tempat kita untuk ibadah itu tidak bisa didatangin. Karena memang tempatnya dia punya jalannya sangat terjal. Itu kalau pakai motor pasti jungkir balik. Kalaupun mobil biasa itu tidak akan bisa untuk menjelajahi sampai di sana. Nah, itu membuat orang begitu hujan itu sudah nggak bisa kumpul. Nah, akhirnya kami sempat juga kumpul di salah satu barak, nama Barak Sunda. Kami memuji Tuhan, dan
itu tuh hanya 1% daripada jumlah seluruh jemaat. Karena jemaat di sana itu mungkin ada sekitar, kalau ditelusurin ada 80 kakak ya. Dan besar sekali. Cuman apa daya, gak bisa terjangkau merekanya. Karena perjalanan yang sulit dan rumit itu. Jadi itu bisa membuat orang yang ada seperti itu, dalam keadaan seperti itu, berubah setia. Ya, apalagi kalau stok daripada mungkin wanita dan prianya itu pincang, itu saja bisa menikah, ya, menikah keluar daripada suku gitu loh, agama ya. Nah, di sini sangat penting kita mengajarkan ya anak-anak rohani kita bagaimana di setiap tempat itu diadakan komsel-komsel supaya mereka tetap terjaga ya, dia punya kepercayaan, imannya ya, imannya tetap beriman dan komitmennya jelas kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kami juga beberapa kesulitan terkadang bahasanya ya. Untuk kita mengajarkan sesuatu bahasanya kadang tidak nyambung. Kalau di dalam pedalaman itu kita kadang harus betul-betul memperhatikan dan juga mendengar dengan seksama apa yang kita katakan dan yang mereka katakan. Karena bisa salah kita mengartikannya. Nah, itu kendala-kendala kadang di dalam penginjilan di pedalaman juga. Tetapi kita tetap harus mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka tetap berpegang teguh kepada iman. Ya, hidup di dunia ini namun tidak duniawi. Nah, itu mungkin dari saya. Ada poin penting yang di sini adalah Mazmur memiliki tekad dan komitmen yang jelas. Jadi kita semua, saya harapkan puja tetap memiliki komitmen dan juga tekad yang jelas kepada Yesus Kristus. Ya, demikian Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Santo. Oke, Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan pagi hari ini terus mengingatkan kita, meneguhkan kita, seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur kepada Tuhan, bahwa dia mau hidup menurut petunjuk perintah-perintahnya, sebab sangat menyukainya. Karena ayat 35 katakan, biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintahmu, sebab aku menyukainya. Nah, jadi seperti yang Pak Santo tadi katakan, level kita harus terus meningkat. Dan untuk hal itu bisa terjadi, ya memang kita harus membangun hubungan, terus tinggal terus dalam komunitas. Karena seperti apa yang Pak Santo sampaikan tadi, di daerah-daerah pelosok, kalau mereka tidak tinggal dalam komunitas, terus dengan hati yang haus cari akan Tuhan, lambat laut mereka bisa semakin jauh, bahkan sampai dalam tanda kutip bisa menjual iman karena perbedaan stok tadi. Itu saya tadi bingung, stok apa, pikir stok beras. Rupanya stok jumlah antara wanita dan prianya nggak sebanding. Akhirnya ya bisa menikah dengan yang tidak seiman dan tidak beriman. Nah, makanya kita bersyukur, kita yang di kota difasilitasi dengan berbagai fasilitas teknologi, bisa bersekutu setiap hari, dan kita mau berdoa bagi mereka yang ada di pelosok-pelosok, supaya ada pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan, dipanggil, dan mereka terpanggil untuk terus membawa mereka dekat kepada Tuhan. Nah, tapi kembali kepada kita pagi hari ini, saya mendorong setiap kita, biarlah hidup kita dengan firman itu mencapai level kesukaan. Karena seperti yang sering saya katakan, 3 level itu, yaitu pertama kewajiban, kebutuhan, apa kesukaan. Ada banyak orang Kristen yang berkaitan dengan firman itu masih menjadi sebuah kewajiban.
Bahkan mereka merasa tertekan, stres kalau ditanyain terus, udah baca firman Tuhan belum hari ini? Sudah saat teduh belum? Waduh, bagi mereka tuh menjadi seperti sesuatu yang justru mengusik jiwa mereka. Ini kalau ketemu dengan pendeta Heri, ketemu dengan Hengki, nanti ketemu dengan Pak Santo, ujung-ujungnya ditanya itu terus. Lebih baik menghindarlah. Nah, ada begitu banyak jemaat seperti itu. Jadi terintimidasi ketika ditanya udah baca firman Tuhan belum hari ini. Karena mereka masih di level kewajiban harus disuruh-suruh. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang di tempat ini khususnya nggak lagi di level itu. Nah, level kita harus meningkat menjadi kebutuhan. Iya ya, aku ini butuh firman. Kalau nggak ada firman, waduh, hidup aku bisa bahaya. Tapi firman Tuhan katakan nggak sampai cukup di situ. Tuhan mau level kita itu terhadap firman itu sampai kita benar-benar suka. Kenapa? Karena dalam hidup ini ada begitu banyak godaan. Kan berkali-kali saya katakan hidup ini adalah pilihan dan keputusannya ada di tangan kita. Makanya ayat yang berikutnya pemazmur katakan, Tuhan condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba, atau bahasa terjemahan sehari-hari yang Pak Santo tadi katakan dengan kaya. Terus yang kedua, godaan-godaan apa yang kita lihat dengan mata. Pemazmur katakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Apalagi hari-hari ini di Android, apa saja bisa kita lihat perkara-perkara yang hampa, perkara-perkara yang sia-sia. Nah, makanya betapa kita harus suka akan firman Tuhan. Karena saya percaya ketika kita suka akan firman Tuhan, maka hati kita akan condong kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara duniawi lagi. Hati kita akan condong kepada Tuhan dan bukan pada perkara-perkara yang hampa. Nah, saya nggak tahu bagaimana pergumulan Bapak Ibu sampai hari ini. Apakah masih menjadi sebuah pergumulan yang berat? Masih kejar mamon, terus diperhamba mamon, terus atau kita nikmati hidup kita dengan bersyukur, dengan apa adanya. Tapi bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti malas ya Bapak Ibu ya. Bersyukur untuk apa adanya itu bukan berarti malas. Maksudnya kita mensyukuri apa yang ada di tangan kita, daripada kita bersungut-sungut untuk apa yang belum ada di tangan kita, sehingga kita terus mengejar perkara-perkara duniawi yang nggak akan pernah habis dan tidak akan pernah puas. Jadi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus sangat suka akan firman Tuhan. Makanya saya lebih suka memakai kata diberkati daripada kaya. Karena sampai hari ini yang saya tahu relatif kaya itu. Berapa uang yang kita punya, berapa rumah yang kita punya, berapa mobil yang kita punya baru disebut kaya, itu tidak ada satupun yang bisa kasih patokan. Dan berkali-kali saya bilang kalau berkaitan dengan orang kaya, firman Tuhan mengatakan sebagian besar ayatnya itu Tuhan menentang. Kenapa? Karena sikap hatinya itu bisa lain. Apalagi kalau ingin kaya. Kayanya itu sendiri artinya punya banyak uang sih nggak salah. Tapi kalau karena ingin, perasaan ingin, nggak pernah puas, akhirnya hatinya condong, hanya pengen kaya, kejar, dan kita melakukan banyak hal yang melanggar firman, nah itu yang bisa membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Saya lebih suka menggunakan bahwa setiap kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sehingga kita bisa syukuri apa yang kita miliki hari ini, karena kita tahu itu datang dari Tuhan, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hari ini yuk terus sukai firman Tuhan, sehingga hati kita nggak condong kepada hal-hal duniawi. Oke, itu saja yang ingin saya teguhkan dari apa yang Pak Santo sampaikan. Oleh sebab itu, terus setia, bangun hubungan, tinggal dalam komunitas. Oke, Hengki, senyum-senyum, mau tambahkan sesuatu? Enggak, Pak. Cuman saya dapatkan dari sini, seperti Pak Heri ngomong, aku menyukainya gitu, Pak. Kayaknya pemazmur tuh benar-benar sampai mempunyai hati menyukai perintah-perintah sama Taurat Tuhan, Pak. Kayaknya dia benar-benar jatuh cinta gitu loh, Pak, sama Taurat Tuhan dan perintah-perintahnya, dan juga dia memohon supaya mencondongkan hatinya tuh untuk terus
hidup di dalam peringatan-peringatan Tuhan, dan yang seperti Pak Hari katakan juga, lalukanlah mataku daripada yang melihat hal-hal yang hampa, supaya kehidupan kita tuh benar-benar terpaut sama Tuhan dan juga selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan, Pak. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Jadi sama seperti kalau Hengki suka banget sama Meli, cinta banget sama Meli. Nah, enggak pengen cewek yang lain, Heng. Nengok cewek yang lain, nah sudahlah, nengok sepintas be. Meli itulah yang paling. Nah, itulah gambarannya kira-kira Bapak Ibu. Ya enggak, Met? Coba Heng nengok Meli. Iya, Pak. Suka banget sama Meli, jadi enggak pengen cewek yang lain. Nah, seperti itu kira-kira. Pak Martin mau tambahkan? Ya, ini mungkin sebuah pertanyaan saja, Pak. Ini sangat menarik ya tentang laba di sini ya. Ya, pernah kejadian, saya kan kalau masuk ke dalam itu kadang saya melihat apa yang menjadi sebuah kebutuhan di sana. Apalagi kan ada beberapa jemaat yang memang HP ini menurut mereka itu ngetren. Jadi ini kejadian tahun lalu, Pak. Jadi orang itu sering, Pak, tolong dulu belikan saya HP, tapi nanti saya ganti uangnya. Ya, jadi saya otak kecil saya main, Pak. Karena ini masalah laba kan. Oh, ini cocok, ini kesempatan ini. Jadi bagaimana Pak menyikapi ini? Apakah ini berlebih? Kadang-kadang nanti harga HP itu 2 juta, Pak. Lalu dengan saya bilang begini, boleh, tapi bayarnya 6 bulan. Tapi saya ambil keuntungannya di situ 400 sampai 500, Pak. Tapi bayarnya 6 bulan, Pak. Bagaimana dengan menyikapi hal ini? Karena ya bagi saya ini mungkin bagi saya ini adalah sebuah kesempatan juga ketika ada orang menanyakan hal itu. Lalu saya, ya otak kecil saya bermain, ini bagus juga, ini ada kerja yang mendatangkan hasil mungkin menurut saya. Tapi mana tahu ini salah, Pak. Apakah ini mungkin berlebihan? Jadi ini saya minta masukan saja begitu, supaya maksudnya hati nurani saya juga murni gitu, tidak sampai mengambil sebuah keuntungan yang benar-benar kesannya saya terikat atau condong kepada laba itu seperti itu. Ya, mohon saja penjelasan begitu semua Bapak Ibu. Oke, bagi saya berulang-ulang saya bilang, ambil untung itu nggak dosa. Mau sebesar apapun untung yang kita mau ambil itu nggak dosa. Yang berdosa itu kalau kita menipu. Harga HP 2 juta kita ngomong 3 juta, terus kita tambah untungnya lagi. Nah, itu yang berdosa. Tapi kalau kita ambil untung mau 400.000, bahkan mau ambil untung 1 juta, kalau deal suka sama suka, ya nggak ada dosa, nggak salah. Nah, cuma kalau nanti orangnya tahu, ternyata Pak Martin ambil untungnya besar nih ya, nah dia nggak minta tolong Pak Martin lagi, cari orang yang bisa lebih murah. Jadi kalau untuk ambil untung Bapak Ibu, berdagang itu harus untung. Nggak ada orang berdagang mau rugi. Orang dagang kalau mau rugi itu namanya yayasan, itu kerja sosial. Nah, tapi kalau untuk mengambil laba, mengambil untung, itu ya harus. Seperti yang saya bilang berkali-kali, saya jualan pisang goreng, ambil untung, jual 1.000 aja, karena saya udah tahu dapat untung 500 perak contoh. Terus Pak Martin jual pisang goreng yang sama di sebelah saya, jualnya 3.000. Berdosa nggak? Nggak berdosa. Risikonya ya paling orang nggak beli ke tempat Pak Martin, beli ke tempat Pak Heri, karena barangnya sama, harga lebih murah. Nah, jadi sekali lagi, kalau berdagang, baguslah Pak Martin seperti itu. Paling tidak kan dapat penghasilan tambahan, dapat tambahan uang minyak untuk pelayanan ke mereka. Nah, kalau mau tahu ya standar aja. Kalau leasing itu, kredit itu berapa ambilnya. Lebih kurang seperti itu. Pasaran aja, hati nurani kita aja yang main. Tapi kalau memang kita mau sembari memberkati mereka, supaya mereka bisa menggunakan firman Android untuk hal-hal yang baik, anggaplah leasing biasanya ambil 600 karena per bulannya 100.000, kita 400.000, ya itu jauh lebih baik dong. Berarti kita lebih murah hati. Ya, jadi kembangkan Pak Martin. Kalau perlu jangan cuma HP. Bapak butuh apa? Tapi maksud saya jangan akhirnya condong Bapak akhirnya berdagang. Akhirnya beli mobil, semua orang pesan
pesen genset, dilayani. Akhirnya habis waktu Bapak cuma ngurusin dagangan nanti. Ya, kalau lagi ada yang pesan aja Pak, kadang-kadang Ya. pas tugas saya jual di sana Pak. Ya, jangan sampai kecenderungan hatinya akhirnya ke daerah itu bukan untuk lagi beritakan kabar baik firman Tuhan, tapi kecenderungan hatinya untuk cari untung. Nah, itu yang nanti jadi bahaya. Tapi kalau kasus-kasus yang seperti Bapak, nggak apa-apa, lanjutkan, saya bilang. Atau mau tambahkan? Ganti profesi jadi tukang kredit nanti jadi. Bukan penginjil lagi. Dengan konsekuensi Pak Martin ya, yang siap tanggung kalau seandainya mereka kabur, mereka tidak bayar, ya sudah, jangan marah-marah. Terus korbannya marah-marah, nyindir-nyindir, nah itu yang jangan. Aman Pak, siap Pak. Oke, Ibu Ya. Fidensi mau tambahkan, silakan. Memang ayat firman Tuhan yang mengatakan, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Ini sesuatu yang penting kita renungkan. Jadi apalagi pelayanan seperti bapak-bapak ya di pedalaman. Sebaiknya ya kita tidak mengambil untung dari materi ya, dalam hal materi. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan memberikan untung nanti kepada kita, dan itu sangat tidak terduga. Coba kita baca ya, Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 2 ya. Kalau kita, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, kita itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Waduh, ini luar biasa loh. Bayangkan banyak tanaman ya, tapi tanaman pohon berbuah yang ditanam di tepi aliran air itu suatu tanaman yang akan berbuah lebat, gitu. Dia tidak kenal musim, dia akan berbuah terus gitu. Dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena saya latar belakangnya Muslim sih ya, dikatakan begini loh, lakukanlah ya ibadahmu itu seolah kamu itu mati besok. Besok hari kamu mati. Jadi hari ini kita lakukan semaksimal mungkin. Nah itu ditanamkan. Gitu. Nah kenapa kita ini sebenarnya kan yang diberkati Tuhan, orang-orang yang penuh berkat gitu. Kenapa kita tidak mengingat itu? Gitu. Nah, coba kita mengingat seperti itu, karena kalau besok mati, apapun nggak ada artinya lagi kita simpan-simpan. Ya, kita sudah dijamin oleh Tuhan. Kita Amen. itu benar-benar dijamin Tuhan. Itu loh. Ya, kalau boleh ya Pak Siura ya. Ya Pak. Kalau memang mereka memerlukan dan kita karena kita bisa memberi gitu. Tuhan yang memberi melalui kita gitu. Ya kita berikan saja. Mungkin agak apa ya? Enak gitu. Tapi ya Tuhan itu ingin kita melakukan ibadah kita, pelayanan kita kepada Tuhan itu maksimal gitu. Seolah-olah besok itu kita mati. Kalau kita sudah besok meninggalkan dunia ini, nah kita harus pertanggungjawabkan itu gitu, kepada Tuhan. Karena firman Tuhan ini luar biasa kok, luar biasa. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya sepintas ini tadi, oh iya, apalagi ada kesaksian seperti itu. Saya jadi ingat, kita melakukan ibadah seperti akan mati. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. oke. Jadi kita diteguhkan
motivasi pelayanan kita ya. Ya berbeda dengan case yang tadi, itu dagang ya it's okay. Tapi kan masing-masing apa yang diberi pandangan, kembali hati nurani Pak Martin tetapkan. Tapi yang saya tangkap, kita dalam melayani jiwa-jiwa yaitu milik Tuhan, motivasi kita ini bukan karena uang. Ya. Nah, artinya begini, kalau di kota-kota besar mungkin kita bisa terjebak dengan motivasi sepertinya, wah ini kalau melayani jemaat ini amplopnya tebel-tebel. Nah, tapi maksud saya hati-hati juga, kalau ke daerah itu udah jelas amplopnya tipis, bahkan mungkin nggak ada. Nah, tapi itu bisa juga menunjukkan motivasi kita uang atau bukan. Ketika kita melayani di daerah-daerah pelosok yang seperti Pak Santo cerita, susahnya minta ampun, perlu perjuangan, terus nggak dapat amplop, nggak dapat berkat. Nah, motivasi kita juga teruji. Itu karena kita mengasihi Tuhan atau karena mengasihi amplop. Nah, akhirnya kalau kita mengasihi uang, capek-capek aku kesini, nggak ada hasilnya, ngapain? Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi motivasi uang itu bukan hanya sekedar kita mengejar uang, tapi ketika tidak ada uang terus kita nggak mau lakukan, berarti motivasi kita lebih kurang, sama saja. Sama seperti saya pernah bilang, cinta akan uang itu kan akar dari segala kejahatan. Nah, cinta akan uang itu bukan cuman kalau kita kejar uang terus. Wah, ini orang ini cinta akan uang. Bukan Bapak Ibu, bukan hanya semata-mata itu. Tapi kalau kita takut nggak punya uang, khawatir nggak punya uang, kita juga cinta akan uang, itu sama aja. Jadi jangan menghakimi orang yang kerja gila-gilaan kejar uang, oh ini cinta akan uang, seakan-akan kita nggak cinta akan uang. Padahal kalau Bapak Ibu nggak punya uang, terus khawatir, sensi, itu Bapak Ibu juga punya akar cinta akan uang, hati-hati. Nah, jadi dalam pelayanan seperti itu, motivasi hati kita melayani itu jangan laba, jangan untung. Dan seperti Bu Mirianti bilang, kalau kita melayani, Tuhan pasti pelihara. Itu prinsip kami. Ketika kami beraktivitas, Tuhan beri fasilitas. Itu prinsip hidup pelayanan kami. Jadi kami nggak pernah menuntut Tuhan beri dulu fasilitas supaya kami bisa melayani Engkau. Enggak. Bagian kami mengerjakan, bagian Tuhan menyediakan. Sudah selesai. Nah, jadi yang saya tangkap itu. Jadi waktu melayani ke pelosok, kemurnian hati kita untuk mereka memang pure. Kita mau melayani supaya mereka bertumbuh, supaya nggak terjadi kasus seperti yang Pak Santo tadi. Kalau orang di daerah nggak ada yang dilayani, itu tadi, begitu stoknya nggak berimbang, sudahlah cari pasangan lain. Nah, itu sih yang mau saya ingatkan. Jaga hati, motivasi, bukan karena untung, bukan karena laba, bukan karena uang, tapi layanilah dengan segenap hati. Nah, ya bagi saya itu. Kalau case tadi kan nggak setiap minggu ada yang pesan handphone juga. Pak, mau ngasih masukan Pak? Boleh Pak Yosia. Ya, kalau saya melihat dari konteks pemimpin ya, karena Pak Santo kan berapa kali datang ke Bungo, selalu menyatakan bahwa pola kita berbeda, bahwa kita ini harus mencari pemimpin ya yang ada di dalam-dalam, di pelosok-pelosok, di kebun sawit kan begitu ya, supaya pelayanan itu bisa lebih maksimal. Nah, tapi memang terus terang saya merasa kesulitan Pak ya. Kenapa? Karena dari beberapa yang punya kapasitas sebagai pemimpin, yang harusnya secara rohani juga dia sudah lebih bagus, kebanyakan agak mentok di masalah dia itu menjalankan uang gitu loh Pak. Saya nggak ngerti ya, apakah karena itu dampak dari, kalau orang di dalam pedalaman itu kan, yang menjadi pemimpin rohani itu kan menjadi idola dia ya begitu ya. Nah, ketika dia menjalankan bisnis seperti itu impartasi turun semua gitu loh Pak. Ya jadi gimana ya, karena buat saya itu pemimpin ya. Jadi agak sulit juga kalau kita jalankan seperti ini ya. Jadi saya juga melihat bahwa di tempat kami juga banyak pemimpin-pemimpin yang secara rohani sudah ini, ujung-ujungnya dia membungakan uang juga gitu loh Pak. Kenapa ya kok seperti ini ya? Apa karena pemimpinnya seperti itu juga? Sorry ya kalau saya harus bicara seperti itu ya. Karena ya banyak yang jatuh gara-gara itu ya Pak ya.
Artinya kita waktu memilih orang juga, waduh ini bisa nggak begini ya, tapi nggak ada pilihan. Kalau udah seperti itu, salahnya di mana nggak tahu saya gitu ya. Salah yang Orang milih. ternyata mereka seperti itu semua gitu, menjalankan uang semua begitu. Oke, mungkin itu Pak. Nah, pertanyaan saya itu tadi, mereka dipilih itu sebelumnya memang sudah makan riba, menjalankan uang baru dipilih, atau setelah dipilih menjalankan riba? Setelah ada masalah Pak baru ketahuan. Jadi kita nggak tahu persis dia jalankan apa. Karena tidak tahu. Nah, Ya karena yang dipinjemin ini juga jemaat juga Pak. Ya. Nah yang kalau perbankan, kalau leasing kan dia punya standar ya. Orang yang nggak mampu, yang nggak punya kapasitas untuk membayar, dia nggak bakal ngasih ya. Nah tapi di sini mungkin banyak kasih karunia nggak? Ini karena jemaat kasih aja sampai dia nggak mampu bayar begitu ya. Itu yang kurang ini di situ gitu. Nah, itu yang membuat kadang sulit bertumbuh juga di kitanya begitu ya. Jadi saran saya untuk memilih orang yang kita mau tetapkan untuk memimpin, satu, kita harus muridkan mereka, bongkar habis hidup mereka. Sudah clear, sudah lewat screening, baru teguhkan untuk jadi pemimpin, satu. Masalahnya, maaf sekali lagi kalau ini saya salah. Masalahnya kita ini kadang memilih orang itu kadang dilihat ukuran materinya. Nah, ini punya duit agak banyak, ini cocok untuk jadi pemimpin daerah sini supaya bisa handle. Kadang yang salah kita. Nah, makanya memilih orang bukan karena ukuran materi, walaupun sekali lagi, ya untuk pekerjaan Tuhan butuh uang. Tapi seperti Ibu Miranti bilang tadi, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan kok yang menyediakan fasilitas. Nah, kadang kita yang salah memilih. Nah, salah memilih dalam artian kita nggak usah buru-buru memilih orang, Bapak Ibu. Kalau memang Tuhan sudah arahkan kepada satu orang, muridkan, beresin hidupnya sampai beres. Ya, tapi masih bisa salah, ada kemungkinan? Bisa. Ya nggak apa-apa. Dievaluasi ulang. Nah, berarti nih orang nggak bisa jadi teladan. Karena bicara tentang pemimpin itu bicara tentang pengaruh, bicara tentang teladan, bukan jabatan. Nah, kalau dia nggak bisa jadi teladan dan dia menjadi pengaruh yang buruk, sebenarnya walaupun dia diangkat jadi pejabat pun, sebenarnya dia bukan pemimpin. Itu esensinya ya. Nah, makanya betapa kita butuh hikmat Tuhan, tuntunan hikmat Tuhan. Kita belajar seperti kisah Nabi Samuel waktu mau melantik Daud. Tuhan bilang, bukan yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang dilihat, tapi Tuhan melihat hati. Nah, bagaimana kita bisa melihat hati orang? Pemuritan, dimuridkan, nggak dalam waktu cepat. Pelan-pelan dibongkar, dikupas kayak ngupas bawang. Nah, baru. Nah, kadang kan kita mau cepat. Dan salah satu kriteria, maaf sekali lagi, kriteria paling gampang itu dia punya duit. Nah, ujungnya kita nggak tahu ternyata dia banyak duit karena makan riba. Nah, akhirnya kita repot beresin. Rekonsiliasi dengan jemaat, pelayanan bubar nggak karuan. Nah, makanya doa, minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Terus kalau memang sudah ada orang dipanggil. Nah, sama pelan-pelan. Baru kemarin saya ngobrol dengan tim Galilea. Ya nggak apa-apa. Kita agak ditarik panjang, akhirnya dibongkar, si A, si B terbongkar semua. Saya bilang nggak apa-apa, supaya nanti waktu kita take off, semua sudah beres. Nah, jangan buru-buru take off, kalau roda aja nggak bisa jalan. Nah, jadi pelan tapi pasti ya. Untuk sementara itu tadi kita yang harus turun konsekuensinya. Bukan kejar target harus cepat selesai. Tapi kalau memang ada pemimpin lokal, sekali lagi ukuran pertama mata kita jangan lihat yang punya uang. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau dia punya uang ya puji Tuhan kan, sehingga dia bisa menyelesaikan banyak hal. Tapi kalau memang itu ditetapkan, muridkan dia dulu, harus tahu dulu sumber keuangannya dari mana. Kalau dia ternyata rentenir, waduh, itu nanti Bapak Ibu capek ngurusin. Sakit hati, kepahitan. Nah, ujungnya pelayan itu akan muter-muter cuma di situ urusannya nanti. Ya, karena memang isu di tempat kami ya, khususnya di Rimbo Bujang, itu kalau
dengar penginjil namanya orang Batak itu agak susah, Pak. Karena udah terpikir dalam mereka, ya maaf ya, kalau toko sebelah itu seperti gereja HKBP, hampir semua majelisnya rentenir semua, Pak. Jadi mereka tahu kalau orang Batak ini rentenir semua begitu loh. Artinya kita yang sudah lama bikin kebun, mereka datang cuma setahun 2 tahun jadi rentenir, semua kebunnya jadi larinya ke dia semua begitu kan. Nah, itu yang mungkin agak susah di kekristenan ya khususnya di daerah kami lah. Itu yang jadi penghalang salah satunya karena hampir semua majelis mereka tuh rentenir semua, Pak. Jalanin uang, gunakan uang. Terus cari jiwa baru, lahirkan pemimpin baru, jangan orang Kristen karatan. Oke, Pak, itu aja Pak, masukan Pak. Oke, sip. Ya, boleh saya tambah sebentar, Pak? Boleh, silakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat peneguhan-peneguhannya, terutama buat Pak Yos dan juga buat Ibu Dokter dan juga buat Pak Heri. Memang ini kejadian sudah beberapa tahun yang lalu. Dan memang jujur saya tidak terlibat dengan mencari laba, tapi memang itu sebuah momen seseorang cuma menanyakan hal itu sehingga waktu itu saya lakukan. Kalau namun saya ini hujan di sini ya, kalau namun saya terlibat dengan untuk membungakan uang, memang sama sekali tidak saya lakukan hal itu di lapangan. Yang sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meneguhkan hal ini untuk kemurnian pelayanan yang ada di dalam sana. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang dikategorikan rentenir riba itu kalau bunganya sudah kelewatan. Tapi kalau orang mau pinjam untuk urusan bisnis ya, bukan untuk urusan makan, Bapak Ibu ya, dengar baik-baik. Kalau untuk urusan makan kita harus murah hati, bukan cuma pinjam, bahkan kita harus memberi. Tapi kalau ada orang yang pinjam untuk urusan bisnis, bagi saya nggak salah ambil bunga atau dapat fee, tapi minimal standar seperti bunga bank. Jangan 20%, itu makan, itu lintah darat namanya itu. Nah, tapi sekali lagi ya untuk hamba Tuhan, pemimpin, memang disarankan tidak melakukan hal seperti itu. Karena sekecil apapun kita ini akan jadi public figure, jadi sorotan. Jadi disarankan untuk tidak berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Ya prinsipnya seperti Ibu Miryanti, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kan masalahnya di gereja kita izinkan para pemimpin kerja. Nah, makanya kerjalah yang halal. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya pikir karena waktu kita juga sudah berjalan terus, nanti kalau ada hal-hal yang lebih detail mau ngobrol, kita boleh ngobrol. Oke, Hengki silakan. Atau Ayan tadi mau tambahkan sesuatu, Rudi? Ya, aku kok sedikit, tapi sedikit. Kayak mana kita menyikapi orang yang kita pinjemin uang tuh sudahlah nggak pakai bunga, banyak, terus sampai main tahunan nggak bayar-bayar kok. Kayak mana nagihnya? Kadang sampai gondok, jengkel, jadinya marah. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, waktu kita bicara tentang jangan menolak orang yang meminjam, yang Yesus maksudkan itu jangan menolak orang yang meminjam itu sekali lagi yang seperti saya kasih batasan itu untuk kebutuhan hidup. Kita memang harus murah hati, satu. Nah, tapi kalau untuk urusan gaya hidup, untuk pinjaman bisnis, kembali keputusan itu di tangan kita. Kalau prinsip kami, apa yang sudah keluar dari pundi-pundi itu ya sudah relakan, kembali puji Tuhan, enggak haleluya. Tapi bukan berarti terus nggak ditagih ya. Makanya kalau ada orang mau pinjam, bukan untuk urusan makan, kita harus jelas melakukan survei seperti bank. Dia punya kemampuan nggak untuk bayar, itu satu dulu. Kalau kita menilai dia nggak punya kemampuan untuk membayar, kami nggak mau pinjamin. Ini bukan soal murah hati. Kalau dia memang mau pinjam, oke, kamu pinjam untuk apa? Terus kemampuan bayar kamu seperti apa? Jaminan kamu apa? Nah, bagi saya tuh nggak salah Bapak Ibu.
kita minta jaminan. Kenapa? Bukan kita mau tamak simpan harta dia, bukan, supaya dia punya rasa tanggung jawab. Nah, tapi kalau hanya dengan orang yang datang, Pak, pinjam Pak, gimana bayarnya? Pokoknya Pak, nah, jangan sudah. Kalau sudah pokoknya itu nanti pokoknya kamu yang sakit hati. Nah, tapi kalau sudah terjadi seperti apa yang dialami Rudi dan Ayen, ya doakanlah. Sama seperti kemarin ada, siapa yang cerita ya di komsel kami ya, sudah 1 tahun akhirnya, ketiga kali datang lagi, sudah 1 tahun, dipikir, oh ini nak utang lagi, utang yang dulu beda nggak dibayar. Dia tiba-tiba terakhir datang itu untuk bayar hutang. Nah, seperti itu. Jadi doakan supaya Tuhan gerakan hatinya untuk ingat. Karena sekali lagi, hutang itu nggak dosa Bapak Ibu ya. Nggak bayar hutang itu yang dosa. Bukan cuman orang yang hutang nggak bayar dosa, kadang orang yang dihutang itu jadi bisa berdosa nanti. Nah, seperti itu. Iya kok. Cuman yang minjem ini waktu itu alasannya ya untuk usaha. Terus sampai 5-6 tahun ini enggak ada bayar-bayar, buyur dikit-dikit kan. Tapi dalam 5 tahun itu gaya istrinya tuh bisa berlebihan kok. Kadang aku bisa jengkel liatnya kok. Nah, itu dia. Kita jaga hati, terus kita boleh tagih. Ngomong dari hati-hati, tapi tentu dimulai dari doa. Tuhan, jamah hatinya, Tuhan. Karena memang ada manusia model seperti itu, dan banyak kok. Banyak model seperti itu. Makanya waktu kita mau meminjami orang, survei. Kita harus survei. Jadi jangan tertuduh kan. Makanya selalu saya bilang gini, jangan kita terintimidasi dengan ayat yang dipakai diarahkan untuk kita. Tahu nih katanya orang Kristen harus murah hati. Aku pinjam deh kok enggak murahin. Enggak pinjamin. Nah, ingat firman Tuhan itu untuk saya. Nggak boleh pakai firman Tuhan untuk nyerang orang. Nah, kalau ada orang, ini Bapak ini penatua tapi tidak murah hati. Nah, itu urusanmu lah, penilaianmu terserah. Nah, tapi bagi kita harus murah hati. Jangan hidup apa kata orang, jangan terintimidasi dengan kata-kata firman, dalam tanda kutip dipakai, karena firman itu juga bilang, ada orang-orang yang menggunakan firman untuk perut mereka. Nah, kita jangan terintimidasi, terus tertuduh, terus kita akhirnya terpaksa memberi karena menjaga image harga diri kita. Wah iya, kita nanti katanya pemimpin, apa udah pinjamin. Gara-gara itulah kita akhirnya memberi, ujung-ujungnya kita susah hati. Tapi bagi saya prinsipnya gini, kalau kita sudah berani memberi, ya sudahlah, konsekuensi itu pasti ada. Seperti itu. Tapi ya doakan, terus di reschedule lagi jadwal pembayarannya. Diajak obrol, jangan dengan gondok. Izinkan Tuhan yang berkarya, jangan kemarahan kita yang berkarya. Kira-kira seperti itu sih dari saya. Yap, thank you kok. Ya. Oke, silakan, Heng. Saya rasa begini. Oh, oke. Ini kan cukup seru nih. Nah, kita tutup dalam doa. Yang mau diskusi kita buka forum ini nih. Oke. Supaya yang lain. Saya juga banyak pengalaman yang gini-ginian nih. Ya, tutup dulu ya. Oke, ya Heng, kita doa dulu, Heng. Silakan Nilam. Oke, baiklah kita sama-sama satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih buat firman-firman-Mu yang terus meneguhkan dan menguatkan kami. Ajar kami untuk dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menopang hidup kami. Biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin besar di dalam kami. Tambahkan iman kami lebih lagi, sehingga hidup kami berarti dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kuasai hidup kami Tuhan dengan firman-Mu setiap hari. Dan dengan kerendahan hati kami sepakat berdoa buat Pak Simon. Oleh bilur-bilurnya Pak Simon sembuh dan sehat kembali dalam nama Yesus. Kami perintahkan semua sakit penyakit keluar dari tubuh Pak Simon. Dan dengan kuasa kesembuhan dari Yesus Kristus, ada pemulihan terus-menerus bagi tubuh Pak Simon. Engkau memberkati Pak Simon dan keluarga. Dan Engkaulah yang menjadi Allah penyembuh bagi Pak Simon. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Albert. Kesembuhan boleh terjadi atas Albert. Dan dengan kuasa nama-Mu Tuhan,
Albert sembuh dan sehat kembali. Engkau Tuhan menutup bungkus dalam kuasa kesembuhan, dan Engkau dipenuhi dengan hikmat-Mu agar Tuhan Albert dapat hidup sehat, sehingga tubuh yang Kau berikan buat Albert boleh mengalami pemulihan dari sakit yang dideritanya dalam nama Yesus. Dan dengan permohonan yang tak putus-putus Tuhan, Engkau juga jagai dan pagari jiwa Lerinta Tuhan adik Ibu Endang, sehingga mengalami ketenangan lahir dan batin Tuhan. Amin. Jamah hidupnya, kuasai jiwanya ya Tuhan. Jauhkan dari roh dan penguasa-penguasa udara yang Tuhan berusaha mengasuki jiwanya Tuhan. Dan biarlah roh-Mu Tuhan tinggal tetap dalam hidup Lerinta. Dalam nama Yesus. Doa ini juga Tuhan kami naikkan buat hamba-Mu Buyung Christian. Kerinduan hatinya untuk bekerja kembali sebagai pilot di maskapai penerbangan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja dan campur tangan dalam pekerjaannya saat ini sebagai subkontraktor pengiriman material pembangunan jalan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Buyung Christian dapat bekerja kembali sebagai pilot, karena Engkau Allah yang bekerja dengan cara yang ajaib. Karena kami percaya selalu ada jalan bagi orang yang bersandar padamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga melepaskan kuasa kesembuhan buat Denny dan Lucy yang saat ini lagi sakit demam. Dengan bilur-bilur-Mu, jadilah sembuh dan sehat kembali. Dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah doa-doa kami kepada bangsa kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Biarlah bangsa kami terus ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa kami Indonesia Tuhan terus maju Tuhan, dibawa naik terus Tuhan. Melalui perekonomian yang lebih baik Tuhan, keamanan yang lebih baik juga ya Bapa, dan kesejahteraan atas bangsa kami juga ya Tuhan. Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu terus turun atas bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Presiden kami, Pak Jokowi dan Maruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan terus Tuhan urapi Presiden kami Tuhan. Pakai Presiden kami Tuhan untuk terus Tuhan membawa bangsa kami lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga dengan takut akan Tuhan terus ada dalam hidup pemimpin-pemimpin kami Tuhan untuk menjalankan roda pemerintahan bangsa kami dengan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa Indonesia kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Santo, boleh tutup dalam doa, Pak? Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan firman-Mu yang akan meneguhkan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati nurani juga kami Tuhan dibersihkan oleh firman-Mu sehingga kami boleh tulus dan murni Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak buat seluruh teman-teman yang ada di Zoom ini dan juga ada beberapa teman yang pagi ini tidak hadir. Tuhan sertai lindungi mereka. Tuhan menghadapkan wajah kepada Engkau, memberikan Engkau damai sejahtera, berkat yang besar dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Nah, yang mau beraktivitas boleh leave, tapi yang mau diskusi yang soal tadi mau lanjut silakan. Oke.